Pendekar dari Gunung Naga, Bagian 2, Jilid 4. Meski cuma pembantu-pembantu dari Ik Boho Siang, namun dua orang tua dari Leongsan itu memiliki ilmu kepandaian yang sudah amat tinggi. Jika diukur, maka kepandaian mereka rata-rata hanya satu tingkat saja di bawah kepandaian Kiat Boho Siang. Kalau saat itu mereka maju berbarengan, dengan sendirinya Kiat Boho Siang akan terdesak dan kalah. Namun, ada beberapa hal yang membuat Kiat Bo lebih unggul dari kedua lawannya. Pertama, sebagai pembantu-pembantu Ik Boho Siang, kedua kakek itu boleh dikatakan jarang sekali turun gunung, hingga tidak banyak pengalaman dalam pertempuran. Sekalipun memiliki kepandaian tinggi, namun kurang pengalaman merupakan hal yang ikut menentukan. Kedua, sepasang kakek-kakek dari Leongsan itu, dikarenakan otaknya yang miring, menganggap bahwa mustahil Sute dan suhu mereka sendiri akan mau menurunkan tangan jahat terhadap mereka. Karenanya, mereka bertempur seperti main-main saja dan sambil tertawa-tawa, haha hihi. Ketiga, sampai saat itu Kiat Boho Siang masih memanggul tubuh anak gembala di atas pundak kirinya, hingga dua kakek dari Leongsan tidak mau menyerang dengan terlalu buas, karena khawatir akan mencelakai bocah itu. Pertempuran 2 lawan 1 itu berlangsung sampai 100 jurus. Pembantu-pembantu Kiat Boho Siang mulai terdesak. Tiba-tiba salah seorang dari mereka keluarkan satu teriakan keras dan serta-merta permainan silat dua kakek ini menjadi berubah. Kiat Boho Siang menjadi kaget. Sebagai Sute dari Ik Boho Siang, dia tahu betul setiap jurus ilmu silat dari kakak seperguruannya. Namun, permainan silat yang dikeluarkan oleh dua lawannya saat itu aneh dan tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Apakah si Ik Bo itu sudah menciptakan ilmu baru tanpa setahuku? Demikian Kiat Boho Siang membatin. Dan lebih terkejut lagi, begitu merasakan bagaimana permainan silat dua lawannya itu kini menekan setiap gerakan yang dibuatnya. Tua bangka Leongsan, jadi kalian hendak pamer dan andalkan ilmu silat kalian yang baru? Bagus, aku mau lihat sampai di mana kehebatan kalian, berseru Kiat Boho Siang dengan penasaran. Dari balik pinggang pakaiannya, dia segera keluarkan senjatanya yang ampuh, yakni tongkat baja yang ujung-ujungnya bercabang dua. Dengan tongkat di tangan kanan dan bahu kiri masih mendukung bocah penggembala, Kiat Boho Siang yang bergelar Sin Jiu Tung Ong atau Raja Tongkat Tangan Sakti itu mengamuk hebat. Tubuhnya lenyap terbungkus sinar senjatanya, dalam tempo singkat dia sudah mendesak lawannya dengan hebat. Baik Toa Sin maupun Lo Sam Ho Siang sama-sama kaget melihat serangan-serangan ganas yang mematikan oleh Susiok mereka itu. Permainan silat mereka mulai kacau. Susiok, kami ini kau anggap musuh-musuhmu kah? Berseru keras Lo Sam Ho Siang. Tutup mulutmu, manusia muka pantat dandang, tukas Kiat Bo dan tongkatnya dengan ganas menderu ke arah kakek muka hitam dari Gunung Naga itu. Dan, kraakek, Lo Sam Ho Siang menjerit. Dia melompat keluar dari kalangan pertempuran sambil pegangi lengan kiri yang kuntal kantil karena tulangnya telah patah. Susiok, kau sudah gilakah? Teriak Toa Sin. Namun kakek yang satu ini pun segera pula mendapat bagiannya. Kalau kawannya patah tulang lengan, maka dia sendiri remuk tulang kakinya sebelah kanan dan berguling di tanah sambil merintih. Tapi dasar gila, sekali dia masih bisa juga tertawa, hahaha hihi. Tua bangka tak tahu untung. Masih bagus tidak kepala kalian yang kuremukkan. Lain kali suhu kalian harus memberi pelajaran sopan santun pada kalian. Bagaimana menghormat seorang paman guru? Paman guru sableng macammu mana patut dihormati, teriak Toa Sin lalu menunggingkan pantatnya dan kemudian kentut. Untung saja Kiat Boho Siang sudah tidak lagi ada di tempat itu. Kalau tidak, kakek ini pastilah akan marah setengah mati dihina begitu rupa. Dengan beberapa kali lompatan kilat, Kiat Boho Siang telah sampai ke puncak Leongsan. Anak penggembala yang ada di bahu kirinya masih tertidur nyenyak, tanpa sadar apa yang telah terjadi sebelumnya. Kiat Bo melangkah menuju ke sebuah pondok kayu. Dia tak perlu susah-susah masuk ke dalam pondok mencari suhengnya, karena Ik Boho Siang ditemuinya di halaman samping, tengah bersemedi dengan cara yang luar biasa. Ik Boho Siang bersemedi di atas sebuah batu hitam, kaki lurus ke atas, sedang kepala di sebelah bawah pada batu hitam itu. Tubuhnya tak sedikit pun bergerak, sedang dua tangannya dirangkapkan di depan dada. Janggut dan kumis putihnya yang panjang, menjuntai menutup wajah dan sepasang matanya. Diam-diam Kiat Bo menjadi kagum juga melihat cara bersemedi suhengnya ini. Dia yakin betul, di antara tokoh-tokoh silat terkemuka di Tiongkok saat itu, hanya kakak seperguruannya lah yang sanggup melakukan hal itu. Kalau tadi Kiat Bo ingin buru-buru menemui suhengnya,
Kini setelah bertemu dia jadi serba salah bagaimana harus membangunkannya. Tiba-tiba anak yang didukungnya menggeliat dan terbangun. Membuka matanya, bocah ini terheran-heran melihat di mana dia berada. Dan lebih heran lagi ketika menyaksikan Iqbo Hosiang yang bersemedi kaki ke atas kepala ke bawah. "Hai, patung atau manusiakah ini?" si bocah berseru, lantas turun dari pundak Kiat Bo Hosiang. "Aku sendiri tidak tahu, budak. Coba kau tarik keras-keras janggutnya. Jika dia manusia, tentu dia akan menjerit kesakitan. Tapi kalau patung pasti diam saja," berkata Kiat Bo yang nyatanya telah mendapat akal bagaimana harus membangunkan suhengnya. Bocah penggembala mendekati Iqbo Hosiang yang disangkanya patung. Tangan kanannya diulurkan untuk menarik janggut orang tua itu. Tapi mendadak terjadi hal yang mengejutkan si bocah, termasuk pula Kiat Bo Hosiang. Ketika tangan itu hampir hendak menjenggut jenggot, tiba-tiba janggut panjang putih itu bergerak, dan sesaat kemudian tahu-tahu lengan anak itu terlibat erat. "Hai," si anak kaget. Dia gerakkan tangan kirinya, namun tangan yang satu ini pun kemudian kena dilibat. Bagaimanapun kerasnya dia berusaha berontak untuk melepaskan kedua tangannya, tetapi sia-sia saja. "Suheng, kau bangunlah," Kiat Bo Hosiang berseru. Jika janggut-janggutnya bisa bergerak, pasti Iqbo Hosiang sudah jaga dari samadinya, demikian Kiat Bo berpikir. Tiba-tiba si anak menjerit karena kedua lengannya terasa sakit dan di lain kejap tahu-tahu tubuhnya telah terpental ke arah Kiat Bo Hosiang. Kakek ini melenggak kaget, untung masih sempat dia menangkap tubuh si bocah, kalau tidak pasti akan jatuh dengan keras di atas sebuah batu besar. Untuk sesaat Kiat Bo Hosiang tertegun bengong. Membuat mental seseorang dengan menggerakkan janggut yang tentunya dialiri tenaga dalam, betul-betul merupakan satu hal yang amat luar biasa. Dan itulah yang telah dilakukan oleh suhengnya. "Kiat Bo, belasan tahun kau tak muncul. Begitu unjuk tampang kau hanya mengganggu ketenteraman puncak Liongsan ini saja." Terdengar suara halus yang bukan lain adalah suara Iqbo Hosiang. Memandang ke depan, Kiat Bo melihat suhengnya itu sudah duduk tenang-tenang di atas batu hitam di atas mana sebelumnya dia bersemedi. Sepasang mata Iqbo memandang tajam pada adik seperguruannya. Pandangan ini terasa seolah-olah menembus dada dan jantung Kiat Bo. "Ah, Suheng," menyahut Kiat Bo setelah terlebih dahulu menjura. "Bukan maksudku untuk mengganggu ketenteraman di puncak Liongsan ini. Tapi aturan yang dibuat oleh kacung-kacung mulah yang telah memaksaku berlaku keras. Kekerasan itu memang harus ada, tapi pada waktu-waktu tertentu dan pada orang-orang tertentu. Kekerasan yang dilakukan secara sembarangan adalah satu kejahatan. Losam dan Toasin memang kacung-kacung tak berharga. Tapi betapapun, di puncak Liongsan ini mereka adalah tuan rumah yang harus dihormati oleh setiap tamu, siapapun dia adanya. Di sini, di puncak Liongsan ini tuan rumah yang membuat aturan, bukan orang luar." Paras Kiat Bo kelihatan bersemu merah mendengar kata-kata keras suhengnya itu. "Sekarang katakan apa keperluanmu datang kemari?" "Budak itu, Suheng. Aku tidak tanya budak itu. Aku tanya keperluanmu," menukas Iqbo Hosiang tanpa menoleh atau melirik pada penggembala yang tegak di samping sutenya. "Begini, Suheng," lalu Kiat Bo menerangkan peristiwa perkelahiannya dengan Pak San Kui Ong, Raja Setan Gunung Utara. "Jelas sekali, jika tidak ada bocah penggembala yang pandai meniup suling ini, niscaya bukan saja aku kalah, malah jiwaku akan melayang di tangan Pak San Kui Ong. Aku berhutang nyawa pada budak ini dan wajib membalasnya." Memang betul apa yang dikatakan oleh Kiat Bo Hosiang. Ketika berkelahi melawan Pak San Kui Ong yang mengeluarkan ilmu Hoatsut, sihir, Kiat Bo Hosiang hampir-hampir saja menemui ajal jika saat itu di tempat tersebut tidak ada anak penggembala yang memainkan sulingnya. Padahal, suara tiupan seruling itu mengganggu pemusatan pikiran dan batin yang menjadi dasar dari kehebatan ilmu sihir Pak San Kui Ong. "Aku tidak tertarik pada ceritamu. Tidak tertarik padamu ataupun budak tukang angon kerbau itu. Nah, sekarang silakan angkat kaki dari puncak Liongsan ini, Suheng." Tapi Iqbo Hosiang tidak pedulikan lagi sutenya itu, malah seenaknya dia membuka mulut dan menyanyi. "Puncak Liongsan tinggi sekali, tapi lebih tinggi akal dan budi. Laut selatan hijau dan dalam sekali, namun lebih dalam perasaan hati sanubari. Yang tinggi gampang jatuh, yang dalam sukar diselam. Akal dan budi terkadang tak berguna jika perasaan lebih menggelora." Iqbo Hosiang mengulang sekali lagi lagu itu. Di lain pihak, bocah penggembala yang mendengar merasa nyanyian itu cukup merdu dan terus saja keluarkan sulingnya, meniup benda itu mengiringi nyanyian si kakek. Mengetahui nyanyiannya ada yang mengiringi,
Iqbo Hosiang lantas saja mengulang-ulang nyanyian sampai 4 kali berturut-turut. Tiba-tiba tokoh aneh dari Liongsan ini hentikan nyanyiannya, mendongak ke langit dan tertawa gelak-gelak. Si bocah yang sedang asyik-asyiknya meniup suling merasakan lututnya goyah oleh suara tertawa itu, dan sesaat kemudian dia pun terhuyung jatuh ke tanah. Kiat Bo Hosiang sendiri pun jika tidak lekas-lekas mengerahkan tenaga dalamnya, pasti akan menggeletar sekujur tubuhnya oleh kehebatan suara tertawa suhengnya itu. Budak, siapakah namamu dan apa simu? Iqbo Hosiang tiba-tiba ajukan pertanyaan. Kakek, nyanyianmu bagus sekali. Kenapa berhenti? Budak kurang ajar. Ditanyai malah menyuruh orang menyanyi. Apa kau kira kau ini biduan sandiwara keliling? Iqbo Hosiang membentak. Tiba-tiba berkelebat jungkir balik. Sedetik kemudian kepalanya sudah terletak di atas batu di mana dia tadi bersemedi, dan kaki lurus-lurus ke atas. Hai budak, kenapa kau menghentikan tiupan sulingmu? Ayo lekas mainkan lagi. Apa kau kira aku ini tukang tiup suling sandiwara keliling? Si bocah ngambek dan balik menyindir Iqbo Hosiang. Kiat Bosang khawatir kalau suhengnya bakal kumat otak miringnya marah mendengar kata-kata si bocah itu, buru-buru saja membuka mulut. Suheng, kau tahu aku telah berhutang nyawa padanya. Hutang dalam bentuk apapun harus dibayar. Kau saksikan sendiri keadaan budak ini. Potongan tubuh dan susunan ruas-ruas tulangnya amat baik. Rasanya sulit mencari bocah seperti dia di 8 penjuru angin Tiongkok. Sebetulnya aku berniat untuk mengambilnya jadi murid. Tapi kau tahu sendiri, sejak aku mengambil Li Bewehun jadi murid tunggalku, aku sudah bersumpah untuk tidak akan mengambil murid lain lagi dalam keadaan atau alasan apapun juga. Memikir sampai saat ini kau sendiri tidak pernah mempunyai murid yang sebenarnya bisa disebut murid, dan sekaligus untuk membalas hutang nyawaku padanya, maka kuharap kau sudi mengambil bocah ini menjadi muridmu. Enak betul bicaramu, Kiat Bo, tukas Iqbo Hosiang. Anak penggembala yang tidak tahu asal-usulnya, tak dikenal bapak moyangnya, tak tahu juntrungannya, tahu-tahu kau minta aku mengambilnya jadi murid. Kau sudah gila, atau otakmu memang sudah rengat? Suheng, kau bisa lihat sendiri. Anak ini lain dari yang lain. Apanya yang lain? Dia bertangan, berkaki, punya mata 2, hidung 1, mulut 1, telinga 2. Itu kau bilang lain? Ah, Suti, kau rupanya betul-betul sudah gila. Kasihan, Suheng, aku memohon padamu. Kau keblinger, Kiat Bo. Bagaimana kalau kemudian hari bocah itu mengecewakan aku? Kau boleh bunuh aku, Suheng. Buset, 2-3 bulan di muka mungkin kau sudah lebih dulu mampus. Apakah aku harus menggali kuburmu lalu membunuhmu? Gila kau, Suti, lama-lama berdebat begitu rupa, Kiat Bo Hosiang yang memang punya watak lekas jengkel jadi penasaran juga. Dia berkata, sudahlah Suheng, jika kau tak sudi aku pun tak memaksa. Dan aku pun tidak mengemis untuk jadi muridmu, menimpali si bocah. Bocah kurang ajar, aku tidak bicara denganmu, hardik Iqbo Hosiang. Hai, kau masih belum menerangkan nama dan simu. Namaku Tian Ong, Si Song. Dan sekarang aku akan angkat kaki dari sini. Anak penggembala itu berpaling pada Kiat Bo Hosiang dan berkata, kakek, kau punya tanggung jawab membawaku kemari. Sekarang kau punya kewajiban membawaku turun dari tempat memuakan ini. Budak edan, orang hendak membalas budi malah bersikap konyol, bentak Kiat Bo Hosiang. Aku tak perlu segala balas budi. Kalaupun, Tian Ong anak kurang ajar, kau mendekatlah kemari. Tiba-tiba Iqbo Hosiang memanggil. Tapi si bocah tak mau datang. Namun satu hawa aneh yang keluar dari tubuh si kakek menyedotnya, hingga tubuhnya terseret sampai ke hadapan orang itu. Aku sudah lihat susunan tubuhmu dari luar, tapi belum pada bagian-bagian yang tertutup. Sekarang tanggalkan seluruh pakaianmu, telanjang. Kiat Bo Hosiang diam-diam merasa gembira mendengar kata-kata suhengnya itu. Tapi sebaliknya, bocah yang bernama Song Tian Ong berkata marah. Kakek, kau betul-betul sudah gila, menyuruh orang telanjang. Kau saja telanjang sendiri, anak kurang ajar, kualat kau, teriak Iqbo Hosiang. Dia mengulurkan kedua tangannya, bret, maka robeklah seluruh pakaian Tian Ong hingga dia kini telanjang bulat. Bagus, kau memang boleh. Dan abis berkata begitu, Iqbo Hosiang mencekal tengkuk Tian Ong, melemparkannya ke udara, menyambutnya dengan kedua kakinya, lalu dengan kaki-kaki itu tubuh Tian Ong dipentalkan kembali ke atas, disambut lagi, dipentalkan lagi demikian seterusnya. Anehnya, Tian Ong tidak merasa sakit barang sedikit pun. Tapi rasa gamang membuat dia ngeri. Dan anak ini tak henti-hentinya menjerit.
Selagi Iqbo Hosiang mempermainkan Tian Ong seperti itu seolah-olah anak ini adalah sebuah bola, tiba-tiba datanglah Lo Sam Hosiang dan Toa Sin Hosiang. Masing-masing mereka telah membalut lengan dan kaki yang cedera serta mengganjalnya dengan potongan kayu. Menyaksikan guru mereka bermain-main begitu rupa, keduanya tertawa gelak-gelak. "Suhu," seru Toa Sin, "apakah kami berdua boleh ikut main bersamamu?" Sebagai jawaban, Iqbo Hosiang berseru, "Pendek, kau sambutlah." Dan tahu-tahu tubuh Tian Ong sudah melesat ke arah Toa Sin Hosiang. Dan kakek-kakek ini dengan gembira menyambut tubuh yang terlempar itu dengan kaki kirinya. Tubuh Tian Ong melayang ke arah Lo Sam Hosiang. Dengan gembira, kakek yang seorang ini menyambut pula dengan tendangan. Tubuh Tian Ong kembali lagi melayang ke arah Iqbo Hosiang. Begitulah seterusnya. 3 kakek-kakek keblinger dari Gunung Naga itu telah asyik dengan permainan bolanya. Tidak peduli lagi akan jerit ketakutan si bocah. Apalagi terhadap Kiat Bo Hosiang. Kiat Bo Hosiang yang menyaksikan hal itu cuma bisa geleng-geleng kepala. "Gila, dasar manusia-manusia gila," katanya dalam hati. Namun diam-diam dia gembira, sekalipun Suhengnya tidak mengatakan apakah dia mau mengambil Song Tian Ong menjadi muridnya, namun secara tidak langsung. Dengan cara main bola seperti itu, Iqbo Hosiang telah menyatakan bahwa dia berkenan dengan bocah itu. Dengan senyum puas, Kiat Bo Hosiang berkelebat pergi meninggalkan puncak Lyongshan. Jilid 5. 12 tahun kemudian, pada permulaan abad ke-15, daratan Tiongkok sebelah utara jatuh ke dalam cengkeraman bangsa Mongol. Penjajahan oleh bangsa manapun juga atas bangsa lain pastilah mendatangkan penderitaan. Dan yang paling sengsara, seperti biasanya, ialah rakyat jelata. Di mana-mana kaum penjajah yang berkuasa melakukan pemerasan, perkosaan, penindasan, dan 1001 macam tindakan sewenang-wenang lainnya. Pemerintah Tiongkok di selatan yang pada masa itu beribu kota di Nanking, tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi kaum penjajah. Selain selatan memang memiliki bala tentara dan persenjataan lemah, roda pemerintahan pun sudah kacau balau centang perentang. Mulai dari kaisar sampai pada pejabat-pejabat yang terendah di desa-desa sibuk memupuk kekayaan, harta dan uang, tanah dan sawah. Dalam pada itu, mereka terlena pula dalam bujuk rayu perempuan-perempuan cantik, hingga mana pula akan terpikir untuk membebaskan negeri di utara dari tangan penjajah Mongol. Pedih sakitnya penderitaan yang melanda, lambat laun merupakan cambuk bagi rakyat jelata untuk bersatu dan secara diam-diam menyusun kekuatan. Kekuatan tersebut dibagi 2, yang pertama untuk menghantam kaum penjajah di utara, dan kedua untuk menyingkirkan pejabat-pejabat pemerintahan yang korup, keji, sewenang-wenang, dan sebagainya. Pada masa itu, bukan rahasia lagi kalau gerakan rakyat yang menderita ini secara diam-diam dibantu oleh orang-orang Kangou. Sehingga akibat yang ditimbulkannya makin hari makin hebat dan membuat kaum penjajah merasa terancam. Namun tidak jarang pula rakyat yang berjuang itu menemui nasib malang, yaitu bila mana mereka dihantam oleh pasukan Mongol berjumlah besar atau diserang dan ditangkap oleh bala tentara kaisar dari selatan. Pemimpin-pemimpin mereka digantung di tempat terbuka. Prajurit-prajurit yang tak lain adalah rakyat jelata biasa dibunuh secara massal. Gerakan rakyat yang ingin membebaskan negeri mereka dari penindasan bangsa Mongol serta sekaligus mengikis para pejabat pemerintah yang korup dan memeras, dengan sendirinya menghadapi 2 lawan berat. Korban dan kerugian lebih banyak jatuh di kalangan mereka, namun demikian semangat perjuangan mereka tak kunjung padam. Jangankan orang lelaki yang sudah dewasa, bahkan anak-anak belasan tahun dan kaum wanita pun ikut turun ke dalam kancah peperangan tanpa rasa takut sama sekali. Pada suatu hari di bulan kelima, malapetaka telah pula menimpa serombongan pasukan rakyat yang berjumlah 50 orang yang pada saat itu berada di sebuah kaki bukit. Tanpa setahu pemimpin pasukan, salah seorang di antara anggotanya adalah mata-mata pemerintah selatan yang berhasil menyusup. Selagi pasukan itu tengah beristirahat di kaki bukit, diam-diam mata-mata tadi meninggalkan tempat tersebut, langsung menuju tempat rahasia di mana telah menunggu satu kelompok pasukan pemerintah yang terdiri dari lebih 100 orang. Dalam waktu singkat, pasukan rakyat yang tengah istirahat itu telah terkurung. Dan ketika mereka diserbu, dengan sendirinya mereka tidak berdaya. Sedapat-dapatnya mereka mempertahankan diri dan berjuang mati-matian. Namun, jumlah lawan 2 kali lipat. Di samping itu serangan datangnya mendadak sekali. Dalam waktu sebentar saja, 20 orang anggota pasukan rakyat gugur. Komandan pasukan, seorang lelaki separuh baya bernama Pou Kong In,
berteriak kepada anak buahnya untuk lari menyelamatkan diri dan membiarkan dia sendiri menghadapi pasukan pemerintah. Tekadnya, biar dia mati asal sisa-sisa anak buahnya masih bisa diselamatkan. Akan tetapi, mana ada di antara mereka yang mau mengikuti perintah Pou Kong In? Malah pasukan rakyat itu bertempur makin hebat, hingga 10 orang lagi di antara mereka menjadi korban. Bunuh semua anjing-anjing pemberontak ini. Tangkap komandannya hidup-hidup, teriak komandan pasukan pemerintah. Dia menyeringai puas melihat bagaimana musuh porak-poranda dan berguguran satu demi satu dalam waktu yang cepat. Dan pandangan matanya rakyat yang berjuang itu tak lebih daripada anjing, yang dapat dibunuh secara sewenang-wenang. Pada saat yang gawat bagi pasukan rakyat itu, di mana Pou Kong In sendiri sudah luka parah dan mandi darah, tiba-tiba berkelebatlah satu bayangan hijau disertai gulungan sinar coklat. Terdengar pekik susul menyusul. Dalam waktu amat cepat, 6 anggota pasukan pemerintah telah menjadi korban. Ada yang pecah kepalanya, remuk dada, bobol perut, dan sebagainya. Tentu saja pasukan pemerintah terkejut sekali, terutama komandannya. Pasukan rakyat pun tak kurang kagetnya. Namun karena menduga ada orang Kangou yang telah turun tangan membantu mereka, meskipun mereka belum melihat jelas siapa adanya orang itu karena saking cepatnya gerakannya, maka kembali mereka jadi bersemangat dan menempur lawan berjumlah besar itu dengan hebatnya. Iblis dari mana yang berani mencari mati di sini? Berteriak komandan prajurit pemerintah. Namanya Chu Lai Seng. Berbadan tinggi tegap, bermata sedikit juling, dan punya tampang garang, lengkap dengan kumis melintang serta cambang bawuk. Bayangan hijau yang mengamuk tidak menyahuti, malah berkelebat makin cepat. 8 orang lagi pasukan pemerintah berjungkalan mati. Kawan-kawan yang lain jadi gentar dan tak berani didekati bayangan hijau itu. Sebaliknya, kelengahan mereka itu merupakan sasaran baik bagi prajurit-prajurit rakyat, hingga banyak di antara mereka berhasil ditewaskan. Setan alas, maki Chu Lai Seng marah sekali. Saat itu dia masih duduk di atas punggung kudanya. Dengan tangan kanan, dirampasnya pedang anak buahnya yang terdekat. Perlu diketahui, Chu Lai Seng ini seorang yang amat lihai dalam ilmu menyambitkan berbagai macam senjata. Sekali tangannya mencari sasaran, pastilah tak akan meleset. Begitu tangan kanannya memegang pedang, segera senjata ini dilemparkan dan melesat deras ke arah bayangan hijau yang tengah memporak-porandakan pasukan pemerintah. Chu Lai Seng sudah dapat membayangkan bagaimana tubuh bayangan hijau itu akan tertembus oleh pedang yang dilemparkannya. Namun, alangkah kagetnya komandan pasukan ini, sewaktu menyaksikan senjata yang dilemparkannya itu malah ditangkap oleh lawan dengan tangan kirinya. Dan dengan memegang senjata ini di tangan kirinya, si bayangan hijau mempergunakannya untuk membabat musuh kian kemari, hingga dalam waktu singkat makin banyaklah anggota pasukan pemerintah yang tewas. Chu Lai Seng maklum kini bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan yang berkepandaian amat tinggi dan memiliki ginkang luar biasa, hingga dia sendiri sampai saat itu tidak dapat jelas melihat siapa adanya bayangan hijau itu. Mundur semua, teriak Chu Lai Seng. Prajurit-prajurit pemerintah yang memang sudah sejak tadi merasa ngeri, tanpa disuruh 2 kali terus saja melompat mundur. Di pihak pasukan rakyat, Pou Kong In memberi isyarat agar anak buahnya tidak terus memburu musuh. Dia sendiri yang saat itu terluka parah, amat kagum melihat kehebatan bayangan hijau. Dengan dipapah oleh seorang anak buahnya, dia menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Saat itu, Chu Lai Seng telah melompat turun dari kudanya, dengan satu gerakan enteng, tahu-tahu sudah berada 5 langkah di hadapan bayangan hijau. Dan ketika bayangan hijau ini menghentikan gerakannya yang luar biasa cepatnya itu, Chu Lai Seng dan semua orang yang ada di situ jadi melotot dan ternganga. Mereka semua melengak kaget. Betapa tidak, si bayangan hijau yang kini tegak tak bergerak di tengah kalangan pertempuran itu, nyatanya adalah seorang gadis berparas elok jelita. Rambutnya hitam panjang dan digelung di atas kepala dengan sepasang cambang halus meliuk di kedua pipinya. Menurut perkiraan, paling banyak gadis ini baru berusia sekitar 17 tahun. Secantik dan semuda itu sudah memiliki kepandaian yang hebat, siapa orang yang menyaksikan tak akan melengak kaget. Nona, kau telah menurunkan tangan ganas terhadap prajurit-prajurit kaisar. Terpaksa aku harus menangkapmu dan membawamu ke kota raja, berkata Chu Lai Seng dengan nada keren dan keras. Aku, kau mau menangkap aku? Si gadis menjawab, lalu tertawa merdu sekali. Kuharap kau tidak mengadakan perlawanan dan menyerah dengan sukarela, berkata lagi Chu Lai Seng. Begundal penjilat pantat kaisar, tiba-tiba gadis hijau membentak marah. Wajahnya merah dan justru dalam keadaan marah ini, dia kelihatan tambah cantik.
Jika kau bilang aku menurunkan tangan jahat terhadap prajurit-prajurit kaisar, lantas kau yang telah membunuhi rakyat jelata pantas disebut apakah? Dosamu besar sekali, Komandan. Sebaiknya kaulah yang lekas menyerah dan cepat berlutut minta ampun di hadapan Tian. Karena kalau kau terlalu banyak mulut, aku tak segan-segan mengirimmu ke akhirat. Chu Laiseng tertawa sinis. Dia telah menyaksikan kehebatan gadis itu, tapi jangan kira dia merasa takut. Selain memiliki ilmu tinggi, dia sudah berpengalaman luas. Kalau baru gadis binal begini saja kenapa mesti jerih? Demikian dia menganggap enteng. Jika kau tak mau menyerah secara baik-baik, jangan salahkan kalau aku menurunkan tangan kasar. Chu Laiseng mengeluarkan ancaman yang disambut oleh sang nona dengan tertawa mengejek. Majulah, aku mau lihat sampai di mana kehebatan segala manusia pepesan macam kau. Dimaki pepesan kosong begitu rupa di hadapan sekian banyak orang dan anak buahnya sendiri, betul-betul merupakan penghinaan luar biasa bagi Chu Laiseng. Dengan didahului bentakan dahsyat, komandan pasukan ini meloncat sebat ke arah nona berbaju hijau, dan saat itu juga berkiblatlah sinar putih menyilaukan. Inilah sinar senjata di tangan Chu Laiseng, yaitu sebuah ruyung perak. Nona baju hijau, Pou Kong In, komandan pasukan rakyat, berseru. Kau hati-hatilah, dia lihai sekali. Memang Pou Kong In mengetahui betul kalau Chu Laiseng berkepandaian tinggi. Dibandingkan dengan dirinya, masih ketinggalan jauh. Meskipun tadi dia sudah menyaksikan kehebatan si nona, namun tetap saja dia khawatir. Karena kalau sampai Chu Laiseng menang, bukan saja dia dan seluruh anggota pasukannya akan dibunuh, tetapi nasib si nona pun akan jauh lebih buruk. Pou Kong In cukup mengenal kebejatan para anggota pasukan kaisar pada masa itu, apalagi komandan-komandan mereka. Tapi nona baju hijau justru malah tertawa mendengar peringatan itu. Dia menjura pada Pou Kong In dan berkata, terima kasih atas peringatanmu. Kau lihat sajalah bagaimana aku menghajar manusia kecoa yang tidak berguna ini. Sambil menjura tadi, dengan tak acuh nona itu gerakan tongkat kayu di tangan kanannya ke atas. Chu Laiseng yang saat itu tengah melancarkan serangan hebat, menjadi amat terkejut ketika tiba-tiba dirasakannya ada sambaran angin dingin menderu ke arah lengannya. Komandan yang berpengalaman ini segera maklum kalau lawannya memiliki tenaga dalam yang jauh lebih lihai dari dia. Karenanya, secepat kilat Chu Laiseng robah gerakannya, batalkan serangan pertama dan menyusul dengan serangan ruyung ke arah kaki sang nona. Tapi lawan ternyata sudah mengetahui lebih dulu gerakannya. Karena begitu ruyung perak menyambar ke bawah, si nona segera melintangkan tongkat kayunya ke arah yang sama. Selain tak menyangka kalau lawan akan menolong gerakannya seperti itu, Chu Laiseng pun kelewat yakin bahwa ruyung peraknya lebih ampuh. Karenanya dia tidak berusaha menghindarkan bentrokan senjatanya dengan tongkat lawan yang hanya terbuat dari kayu coklat. Tapi apa yang terjadi kemudian membuat Chu Laiseng berseru tegang dengan muka pucat. Pada saat bentrokan senjata terjadi, ruyung perak di tangan komandan itu patah dua dan mencelat mental.